di sini menyatakan bahwa sistem ERP tersebut sesuai dengan proses bisnis. Jangan sampai proses bisnis yang kita buat itu nggak sesuai, ya. Balik lagi kita sebelum buat proses bisnisnya bagaimana, apa yang diminta kayak gitu, ya. Ya, itu adalah fase-fase implementasi. Bagaimana dengan kita melakukan pendekatan nih? Nah, pendekatan ada 3 poin juga di sini, ya. Pendekatan itu bisa dengan pakai Big Bang, ya, atau incremental. Ya, apa sih itu Big Bang? Nah, di situ bisa kalian lihat ya pada slide bahwa ada 2 poin Big Bang itu. Yang pertama implementasi, yang kedua fungsi bisnis, ya, fungsi bisnis yang terorganisasi pada suatu perusahaan, itu Big Bang. Sedangkan kalau incremental itu implementasinya itu dilakukan secara bertahap, step by step gitu ya. Kalau yang Big Bang itu implementasinya langsung seluruh gitu kan. Kalau yang satunya bertahap satu-satu gitu. Terus bagaimana untuk subjeknya? Nah, subjeknya itu dipilih secara bertahap juga sehingga menyelesaikannya secara bertahap. Kalau Big Bang enggak, borongan kata orang kan, borongan nih, langsung jeret selesai gitu kan. Nah, bagaimana dengan incremental? Dia step by step. Jadi buat satu error diperbaiki baru bisa lanjut, buat satu lagi error diperbaiki baru bisa lanjut sehingga terjadi kesempurnaan gitu ya. Bagaimana kalau Big Bang berarti jelek? Enggak. Big Bang itu kalau yang biasanya yang sudah expert, yang sudah ahli, dia langsung udah dapat gambaran, ketika error dia bisa memperbaiki. Tapi kalau bagi pemula biasanya pakai yang pendekatan incremental. Nah, di sini ada kerangka kerja pemilihan, ya. Gimana sih kerangka kerja pemilihan itu? Sebenarnya metode terbesar dari suatu kerangka kerja itu adalah integrasi. Problem terbesar itu sebenarnya integrasi. Kenapa? Data yang ada proses bisnis itu nggak jalan, ya. Integrasinya kenapa ini gitu? Kebanyakan kayak gitu. Udah ada formnya, udah ada datanya, tapi nggak terhubung. Nah, itu masalah terbesar, ya, dalam kerangka kerja. Itu sebenarnya problem utama. Gimana caranya agar kita bisa mendapatkan solusi? Berarti dibuat apa? Kesesuaian fungsi. Ya, kita buat sesuai fungsi, terus kita buat aplikasi tersebut dengan sesuai fleksibilitas, ya, fleksibel lah kita buat agar bisa memahami yang si pemakai ini ya, si admin, si user ini bisa memahami. Dan yang terakhir adalah kostumisasi, custom, ya, kita buat bahasa pemrograman agak dicampur dengan bahasa orang awam kayak gitu. Jadi kita nggak masuk ke teknik banget sehingga digunakan secara user friendly gitu, ya. Kita perlu ada evaluasi setiap kerangka kerja supaya apa? Kita tahu kriteria ERP yang kita pilih itu. Makanya kita harus ada evaluasi. Jangan kita kerja aja gitu kan, jeret. Kita merasa udah sempurna gitu kan, oh ini udah jadi nih aplikasinya, udah selesai. Terus kalian nggak melakukan evaluasi kayak gitu, ya nggak bisa. Kadang yang kita buat itu ada suatu kesalahan juga, ya. Nggak semua yang kita buat itu perfect gitu, pasti ada kesalahan. Walaupun kesalahannya minim gitu, ya, pasti ada kesalahan. Dan itu wajib kita evaluasi. Nah, itu adalah kerangka dari fase pemilihan. Next, nah di sini ada metode pengembangan ERP ya. Nah di sini bisa kalian ketahui ada kekurangan, ada kelebihan dari masing-masing metode ya. Di sini bisa kalian kerjakan ya, dipilih ya. Kalian mau pakai metode yang mana aja? Di sini ada beberapa metode ya. Apakah harus yang di sini, Bu, metode yang kita pakai? Enggak, ini hanya sampel aja, metode yang bisa kita gunakan untuk pengembangan ERP. Ini sampelnya yang biasa dipakai kayak gitu. Boleh nggak pakai yang lain? Ya, kita cocokkan kembali. Bisa nggak dari 6 metode ini itu ternyata bisa kita masuk dalam pengembangan.
Next. Nah, kriteria evaluasi dari sistem. Nah, di sini kan ada beberapa tuh ya, bisa dilihat secara garis besar, yaitu kesesuaian ya, terus dukungan atau support ya, udah sesuai harus ada supportnya dong, kita pakai yang mana, support nggak gitu kan. Terus harus fleksibel gitu ya. Terus yang pertama continue. Nah, sudah kesesuaian, support nggak gitu kan, terus fleksibel nggak dipakai, dan berikutnya continue digunakan, jangan sampai stuck di situ aja nggak dipakai gitu. Dan yang terakhir adalah kematangan. Setelah digunakan ternyata udah kita gunakan secara baik, nah berarti kematangan untuk data tersebut. Apabila terjadi big data, apa yang terjadi, bagaimana solusinya, nah itu ya. Terus kesesuaian dari fungsional. Nah, ini saya jelaskan ya sedikit. Di sini menyatakan bahwa sistem ERP tersebut sesuai dengan proses bisnis. Jangan sampai proses bisnis yang kita buat itu nggak sesuai ya. Balik lagi, kita sebelum buat proses bisnisnya bagaimana, apa yang diminta kayak gitu ya. Nah, terus setelah proses bisnis kesesuaian, biaya cost. Kita sebagai pembuat mikirin dong costnya, ada costnya itu, ternyata besar nih cost ini, misalnya terjadi kesalahan ini, misalnya kita pembuat nih rugi nih gitu, ternyata costnya over budget nih, bisa kita sesuaikan kembali kayak gitu. Nah, cost ini paling penting nih, jangan sampai enggak ya. Dalam custom sama implementasi, cost itu dilihat kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah mengukur jumlah dari perubahan yang ada. Costnya nih, misalnya ternyata over budget, sudah kita ukur, lalu kita melakukan perubahan jumlah. Gimana nih setelah hitung-hitung ulang, kita kurangin, apakah udah sesuai? Ternyata udah sesuai nih dengan kesesuaian fungsionalitasnya. Lanjut, fleksibel. Apa sih yang dikatakan dari tadi bilang fleksibel gitu ya. Fleksibel itu maksudnya aplikasi yang kita buat itu orang awam bisa menggunakan gitu loh, secara kasarannya. Orang awam iya, karena nggak semua bahasa teknik itu orang awam tuh ngerti gitu ya. Berarti adanya custom. Gimana customnya? Bahasanya kita sederhanakan, jangan sampai nggak sederhana ini bahasanya, jangan sampai kita pakai bahasa teknik orang yang pakai nggak ngerti gitu loh, jadi nggak sesuai sistem dengan adminnya ini gitu loh ya. Terus yang berikutnya upgrade, fleksibel. Udah kita buat fleksibel, ternyata dia pengen lebih gampang lagi, bisa di-upgrade nggak? Bisa dong. Kita harus mengupgrade, nggak monoton gitu-gitu aja. Lalu internasionalisasi. Nah, sistem itu mendukung berbagai fungsi. Makanya sudah di-upgrade, masuk nggak nih fungsi bisnisnya itu bisa terintegrasi dengan baik nggak kayak gitu. Ya, itu fleksibel. Terus kemudahan pengguna ya. Intinya memang fleksibel itu mudah digunakan gitu. Orang admin ini kan kita nggak tahu nih apakah, maaf ngomong, cuman tamatan SMA sehingga pengetahuannya juga agak minim gitu kan. Nah, kemudahan pengguna itu yang paling prioritas. Terus ada arsitektur. Gimana sih arsitekturnya kita rancang gitu kan, gambarannya? Apakah kita buat sederhana atau kita buat sesuai dengan yang kita pelajari anak teknik ini? Nah, alangkah bagusnya gitu ya, arsitektur yang kita buat tersebut sesuai dengan sistem requestnya ini dibuat seperti itu. Jangan sampai nggak sinkron ya arsitektur. Contohnya aja ya, saya contohnya itu pesawat. Kan banyak nih beberapa tahun kemarin pesawat yang jatuh, apalagi Lion ya dengan Boeing yang baru tersebut. Gimana? Dia buat canggih ya, tapi yang tahu itu hanya dia, sedangkan pilot itu nggak tahu atau mekaniknya nggak tahu. Ini gimana? Karena apa? Cara panduannya itu loh, dia pakai bahasa mereka. Sedangkan yang pilot gitu kan atau mekanik, dia tahu bahasa, ini kayak gini, sehingga terjadi trouble di atas itu ya, maaf ngomong, kalau pesawat terjadi trouble di atas kan wassalam aja ke bawah. Nah, itulah kenapa arsitekturnya harus dibuat sesuai request. Ya, itu contoh simpel ya. Tapi itu contoh pesawat. Kalau kita kan di perusahaan ya, gimana sih nggak sesuai ya? Nggak jalan-jalan dong aplikasinya. Pada perusahaan tersebut udah nggak dipakai, udah mahal-mahal nggak dipakai, sayang gitu kan. Nah, terus ada skalabilitas. Nah,
Gimana skalabilitas? Mendukung transaksi, ya. Transaksi yang ada itu konstan. Nah, konstan didukung gitu. Terus apa lagi? Keamanan. Yo, dari tadi kita sebut keamanan wajib ini. Gimana keamanannya? Apakah data kita bisa dicolong gitu kan sama pesaing kita, atau data kita bocor? Nah, itu harus dipikirkan juga keamanan. Yang sampai buat aplikasi tapi keamanannya nggak ada gitu. Sama aja bohong kalau misalnya datanya bisa dipakai orang gitu ya. Nah, yang paling penting interface antar muka. Antar muka itu bukan kita bertatapan langsung, bukan ya. Desain itu kita buat sesederhana mungkin ya, antara admin dengan sistem itu kita buat desain sederhana gitu, sehingga antar mukanya itu user friendly. Ketika kita melakukan proses, data itu terintegrasi dengan baik sehingga tidak terjadi error atau kesalahan data. Nah, itu paling penting tuh interface. Ya contohnya aja sih ini ya, pada aplikasi Indomaret ya, saya nggak tahu dia pakai apa, cuman kalau orang daftar di Indomaret itu kan ada SMA gitu kan, yang di kasir gitu kan, atau D3 atau S1. Nah, kalau interface-nya antar mukanya itu ribet, mereka nggak bisa make. Karena apa? Kasir itu kan nggak selamanya di situ. Bisa jadi dia berhenti, dapat pekerjaan lebih bagus, ganti kasir baru sehingga bisa digunakan. Itulah kenapa interface-nya itu harus lebih user friendly, lebih gampang digunakan, sehingga sudah kita lihat data yang ribet, kita masih bisa mengerti, oh ini sinkronnya seperti ini gitu. Ya. Terus kebebasan sistem operasi. Sistem operasinya gimana sih gitu ya. Terus database-nya gimana? Independen nggak? Bahasa pemrograman yang digunakan? Harus tahu ya. Nah, oke. Kita masuk ke dukungan ya. Dukungan. Apa yang harus kita dukungan ini bukan didukung gitu ya. Maksudnya dukungan ini adalah infrastrukturnya bagaimana ketika aplikasi kita jalan pada perusahaan tersebut gitu kan. Infrastrukturnya bagaimana? Pelatihan yang kita gunakan untuk mereka itu gimana gitu. Mereka harus bisa. Yang kita buat, kita kasih pelatihan, mereka harus bisa memakai sampai mengolah data tersebut. Terus gimana? Dokumentasi. Dokumentasi buat apa? Ya buat manual booknya. Ketika dari admin itu pakai ada suatu keeroran, dia ngeliat lagi nih manual book, kayak pesawat tadi kan. Ketika error, mana dokumentasinya nih? Mana buku manual booknya kayak gitu. Nah, itu harus ada ya. Lalu ada kontinuitas ya. Kontinuitas ini sebenarnya lebih ke proyeknya ya, memperhatikan resiko gitu kan. Terus vendornya bagaimana, kita nanti masuk ke vendor ya, bersaing dengan vendor gitu kan. Terus pertanggungjawaban anggarannya bagaimana, continue tersebut ya, karena kita nggak cuman sebulan selesai, nggak, minimal setahun, 2 tahun kayak gitu kan, dengan kerjasama gitu kan ya. Itu terus ada transparansi, terus frekuensi proyeknya yang update itu bagaimana kayak gitu ya. Terus kematangan. Nah, kematangannya ada pengembangan ya. Kita harus memilih paket yang sudah ada itu agar pada tes tersebut sesuai pada pengembangan gitu kan. Jadi kan nanti kita ngajuin nih ke vendor, ada paket, oh ini pakai paket saya udah jadi gitu kan, diajukan gitu, gimana. Nah, dah. Terus situs referensi, kita harus megang nih, referensi kita harus kuat nih. Oh dia ini sering nih buat aplikasi ternyata direferensikan oleh beberapa perusahaan kayak gitu, dan emang jago. Beda kalau pemula paling ngomong dari mulut ke mulut gitu ya. Oh ternyata dia jago, tapi dia belum banyak dikenal orang kayak gitu implementasinya gitu kan. Nah, sehingga itu sebenarnya referensi ini adalah jaminan kita ya, jaminan oh ternyata yang dia buat itu good kayak gitu. Kalau yang masih pemula mungkin agak diragukan kayak gitu ya. Oke, demikian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.